Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukuri ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai umat Nabi akhirus zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali fitri dan kita bisa menunaikan salat Id bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi insan beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang beriman yang berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Hal ini sesuai yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji. Apakah kita lebih berat mengikuti ajakan setan untuk tidak berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa? Jujur, kita saksikan bersama selama bulan Ramadan masih ada di sekitar kita orang yang mengaku Islam dengan gampangnya tidak berpuasa, dan terkadang dengan rasa tidak malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum. Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar, kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah, bukan malah kalah dengan godaan setan yang selalu mengajak kepada kenikmatan makan dan minum, yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa yang besar. Kini bulan suci itu telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan alunan ayat suci Al-Quran di masjid yang dikumandangkan selalu. Semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dan dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan.
Allah telah menganugerahkan sebuah malam yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun jamaah salat itu rahimakumullah, berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita, istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat dan taubat-Mu. Kami meminta kepadamu pintu taubat belum terkunci, dan Engkau akan senantiasa menerima amal ibadah kami sebelum kematian menghampiri kami. Sebelum semuanya menjadi penyesalan berkepanjangan, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya di tahun depan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap perjuta nikmat yang telah dianugerahkannya. Sudah selayaknya kita bersujud, bersyukur, seraya berharap semoga termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan berikanlah kepada kamu semoga kamu bersyukur kepadanya. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah lah zat yang paling besar. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Lalu apa sebenarnya tujuan kita selalu takbir dalam kehidupan kita? Hadirin rahimakumullah, takbir mengajarkan kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kehidupan, kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam salat, namun di luar salat kita masih mengagungkan kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Di luar salat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam salat, namun kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur, bangga dengan keakuan kita. Kita sering merasa paling penting, paling hebat, dan paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta, dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, malah kita manfaatkan untuk kerusakan dan kepentingan diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan hadis Rasulullah tentang kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal saleh. Dan sebaliknya, kita malah mengamini dan mengikuti petunjuk syaitan laknatullah dan yang mengajarkan kelicikan,
kemunafikan dan kekerasan hati. Kebesaran Allah yang selalu kita besarkan dalam salat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga terus dilakukan dalam kehidupan. Ibadah sering kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan agar terlihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Kita menahan lapar dengan tidak minum dan makan, namun kita berbuka dengan makanan yang haram yang didapatkan. Dalam puasa kita kehausan dan menahan lapar, serta seluruh anggota badan kita merasakan keletihan, tapi di sisi lain kita tetap melakukan kemaksiatan. Kita khusyuk dalam salat, namun juga kita sering merampas hak sesama setiap saat. Banyak dari kita fasih dan hafal dengan hadis dan Al-Quran, namun digunakan untuk menyalahkan dan mengkafirkan. Banyak dari kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, namun memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan kezaliman. Ya Allah, ya Ghaffar, karuniakanlah ampunanmu kepada kami atas dosa-dosa dan kealpaan kami. Kami sering tersesat dan diperbudak oleh nafsu. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengendalikan nafsu dan dapat terus mengagungkanmu dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah, semua materi di dunia yang menjadi kebanggaan kita semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Dalam kehidupan yang fana ini, tidak patut kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan ditinggalkan karena semua hanya sebuah titipan belaka yang suatu saat akan diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita menyombongkan dan pamer prestasi dan kekayaan kita, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya jika keimanan dan ketakwaan tidak ada dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri sendiri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salat id rahimakumullah. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dengan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua menjadi sumber kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa suttullah fi suttil walidain. Keridaan Allah tergantung kepada orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Na iya riona fuang Allah Ta'ala tagattungi pole rito due pajajiata. Na iya caitna fuang Allah Ta'ala tagattungi pole ri caitna to due pajajiata. Saya akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling rajin salat, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah Senin Kamis, tahajud selalu dilaksanakan. Namun ketika ingin meninggal dunia,
dia tidak mampu menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kabar ini bahwa ada sahabat yang meninggal namun tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya untuk melihat Alqamah. Ternyata setelah sahabat sampai di rumah, benar Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Denule masahada detunule lepue. Aga nasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahudangi sahabat nama kadai sahabat. Tumo figa tumatuan na yewe Alqamah, angkamo figa ye tumatuan na Alqamah. Maka deh sahabat, ya Rasulullah, orang tua Alqamah masih hidup. Beliau masih ada di pinggiran kota Mekah dan sudah tua renta. Maka deh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olirak kamai kode nelok jokai ya jokai. Ketika disampaikan kabar ini kepada Ibu Alqamah, Ibu Alqamah mengatakan, saya yang akan menemui Rasulullah. Tidak enak rasanya Rasulullah yang mendatangiku. Kemudian Ibu Alqamah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ibu, wahai ibu, apa yang kamu ketahui tentang Alqamah? Ibunya bilang, Alqamah itu orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin sholat, puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, ibadahnya lancar. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan berbohong kepadaku. Apa yang Alqamah telah lakukan kepadamu? Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, Alqamah itu pernah menyakiti hatiku. Furana fatasek ke hatiku Alqamah. Furana fatasek ke hatiku Alqamah. Nah lebih ni benena na indok na. Diri yang berbahagia. Ketika itu Rasulullah mengatakan, inilah yang menyebabkan Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah sobat maluku dosa na lori indok na. Dia sangat berdosa kepadamu. Sehingga Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar. Bakar saja itu Alqamah. Karena dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak mampu juga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi apa kata ibunya? Ibunya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak tega melihat anakku dibakar hidup-hidup. Saya tidak tega melihat anakku dibakar di depan mata saya, buah hati saya. Apa kata Rasulullah? Lebih baik dibakar daripada dia tersiksa seperti itu, karena siksaan api neraka lebih pedih daripada siksaan api di dunia ini. Apa kata ibunya? Wahai Rasulullah, saya memaafkan Alqamah demi Allah dan demi engkau dan semua orang muslim di dunia ini. Saya maafkan Alqamah. Kemudian ketika Alqamah dimaafkan, kemudian Alqamah lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah hadirin yang berbahagia, ketika Alqamah sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Alqamah dimakamkan. Kemudian Rasulullah berdiri dan berpidato di hadapan orang yang hadir. Ya masyaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Wahai penduduk kota Mekah dan Madinah, barang siapa yang mendahulukan istrinya daripada ibunya, man faddala zaujatahu ala ummihi wa alaihi laknatullah, maka dia akan dilaknat oleh Allah wal malaikati, dan dilaknat oleh malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabarnya ibu kita hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya.
di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama ini? Hadirin rahimakumullah, inilah saat penting bagi kita untuk berbuat kepada orang tua kita. Inilah ladan amal bagi kita selalu, anak yang berbakti pada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang, dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika kita masih kecil. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia berbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita kecil di pangkuannya? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkulah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpu meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya dengan bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah. Kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, mari kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan mereka. Hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bukti kita kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persaudaraan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukakan pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan semakin sempurna. Semogalah semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita, ja'alana lahu minal aidin wal faizin. Masyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya 1 Syawal ini pula kita berharap
Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa.